Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Ini adalah malam ganjil yang pertama, malam ke-21. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus meningkatkan ketaatan kepadanya, terutama di 10 hari terakhir ini. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau memasuki 10 hari yang terakhir lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah, dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau syadda mi'dzarahu, mengencangkan sarungnya. Artinya menahan diri untuk sementara waktu, tidak mendatangi istri-istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Wa ahya lailahu, yang kedua beliau selalu menghidupkan malam-malamnya di 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang ketiga wa aiqaza ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya supaya juga ikut beribadah, ikut mendekatkan diri kepada Allah di 10 hari yang terakhir ini. Kenapa beliau begitu bersemangat? Tidak lain untuk mencari Lailatul Qadar. Karena itu pada kesempatan yang singkat ini sejenak kita akan sedikit membahas tentang apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana kita menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti kita ketahui terdiri dari 2 kata, Lailah dan Al-Qadar. Kita sudah maklum bahwa Lail atau malam itu terhitung sejak terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Kebalikan dari kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, tsumma atimmus syiyama ilal lail, kita berpuasa dari fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini makna lail. Adapun Al-Qadar itu ada 3 penjelasan para ulama tentang maknanya. Yang pertama, Al-Qadar diartikan dengan kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Sebagaimana firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Artinya orang-orang musyrik itu tidak pernah memuliakan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan, karena mereka menyekutukan Allah. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dianggap sebagai malam kemuliaan? Salah satu sebabnya karena Allah pilih untuk diturunkannya kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Yang kedua, Al-Qadar itu diartikan dengan sempit,
Doyik. Jadi malam yang sempit. Kata qadar yang berarti sempit bisa kita temukan dalam surat Al-Fajr ketika Allah menjelaskan bahwa ada orang yang diuji dengan disempitkan rizkinya. Dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi di situ ada kata faqadara, disempitkan, artinya disempitkan rizkinya. Jadi ada orang menganggap kemiskinan dirinya itu sebagai penghinaan dari Allah. Pada ayat sebelumnya ada orang menganggap kekayaannya yang melimpah itu sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Sudah tentu ini tidak benar. Karena itu dibantah pada ayat berikutnya, kalla balla tukrimunal yatim, dan seterusnya. Jadi tidak benar kekayaan itu identik dengan kemuliaan, juga tidak benar kemiskinan itu identik dengan kehinaan. Karena tolak ukur kemuliaan di sisi Allah itu sudah ditetapkan. Al-Quran sangat konsisten dalam menetapkan siapa yang mulia di sisi Allah, yaitu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu siapapun bisa mulia di sisi Allah. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, dia punya peluang untuk menjadi mulia di sisi Allah, asalkan dia mau meningkatkan ketakwaannya. Dan Ramadan ini salah satu sarana untuk kita meningkatkan ketakwaan. Jadi Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat turun secara bergelombang atas izin dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun secara bergelombang, dan juga termasuk pemimpin dari para malaikat itu Ruhul Amin, malaikat Jibril. Semua malaikat itu turun atas izin Tuhan mereka, yaitu Allah. Saking banyaknya malaikat yang turun, seakan-akan bumi ini sempit pada malam Lailatul Qadar. Mereka membawa urusan-urusan yang telah Allah tetapkan. Jadi sayang sekali kalau malam ini dibiarkan berlalu tanpa ada upaya untuk meraihnya, tanpa ada upaya untuk menghidupkan malamnya. Nah, jadi Lailatul Qadar adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke atas bumi atas izin Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang ketiga, Al-Qadar diartikan dengan penentuan atau penetapan. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 5 disebutkan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, ditetapkan atau ditentukan segala urusan dengan bijaksana. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah penetapan sanawi, takdir sanawi, takdir yang berlaku setahun terhadap hamba-hamba Allah yang mulia yang menghidupkan malamnya di malam itu. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tadi makna Al-Qadar. Lailatul Qadar bisa diartikan malam kemuliaan karena memang Allah pilih untuk turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau malam Lailatul Qadar itu diartikan dengan malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke dalamnya atau ke atas bumi ini untuk membawa urusan-urusan yang telah Allah tetapkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Atau yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu adalah malam untuk ditetapkannya ketentuan-ketentuan dalam 1 tahun ke depan. Yufraku fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, apa keutamaan Lailatul Qadar ini?
Yang pertama, Lailatul Qadar itu malam yang berkah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 jelas ditegaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Dan salah satu keberkahan Al-Quran, karena keberkahan itu diartikan dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka keberkahannya adalah dijelaskan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, satu malam lebih baik dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Sementara menurut prediksi Nabi, umur umat Nabi Muhammad ini hanya baina sittin wa sab'in, antara 60-an tahun sampai 70-an tahun. Kalau umat-umat terdahulu itu usianya di atas ratusan tahun. Nabi Nuh saja dijelaskan dalam Al-Quran berdakwah 1000 tahun kurang 50. Alfasanatin illa khumsin, berarti berapa itu? 950 tahun. Kalau dilihat itu konteks ayatnya, konteks dakwah itu barangkali belum dihitung dari lahirnya sampai diangkat jadi nabi, bisa lebih dari 1000 tahun. Nah, itu umat-umat terdahulu. Tapi Allah rupanya menyayangi umat Nabi Muhammad ini. Umurnya boleh pendek, tapi ada keberkahan waktu yang diberikan. Di antaranya lewat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi pertama bahwa Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, beramal atau beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari beramal atau beribadah di 1000 bulan yang lain. Di antara yang berpendapat demikian ada An-Nakhai. Jadi kita katakanlah baca Quran ya, di malam Lailatul Qadar lebih baik dari baca Al-Quran di 1000 bulan. Bayangkan ya. Atau kita sholat di malam Lailatul Qadar dikatakan lebih baik dari sholat di 1000 bulan yang lain. Karena itu jangan lewatkan untuk tidak berupaya mencarinya. Jangan menganggap sama dengan malam-malam biasanya. Yang ketiga, keutamaannya, siapa yang mendirikan sholat malam atau qiyam Ramadan pada malam itu, maka dia akan memperoleh ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini dinyatakan oleh Nabi dalam sabdanya, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, salat malam, bisa disebut salat tarawih, di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata mendapat pengampunan Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Yang pasti berada di bulan Ramadan. Karena turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan Nabi dalam hadis sahih menyebutkan taharru Lailatul Qadri fil ashril awahir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah memasukinya. Ternyata Nabi tidak hanya menjelaskan keistimewaan Lailatul Qadar. Di samping Al-Quran sudah menjelaskan dalam surat Al-Qadar, Nabi tidak hanya menjelaskan keistimewaan Lailatul Qadar, tapi beliau menyuruh kita umatnya mencarinya. Karena beliau ingin umatnya ini mendapat kebaikan 1000 bulan.
Jadi perintah beliau kepada kita walaupun tidak bersifat wajib, tapi karena kita senang mentaati Rasul, kita senang memperoleh kebaikan dari ketaatan kita kepada Rasulullah, maka kita disuruh untuk mencarinya. Carilah di 10 hari terakhir Ramadan. Lebih khusus lagi beliau menyebutkan taharru Lailatul Qadar fil witr minal ashril awahir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir Ramadan. Berarti ada 5 malam. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Sekarang malam 21. Berarti ada kemungkinan malam ini. Kenapa tidak ditetapkan saja satu malam tertentu? Sudah tentu Rasulullah ingin agar umatnya tetap bersemangat di 10 hari terakhir. Tidak hanya di satu malam yang ditentukan. Inilah salah satu hikmahnya. Kenapa tidak ditentukan satu malam khusus saja? Karena setiap tahunnya bisa saja terjadi di tanggal yang berbeda atau di malam yang berbeda. Bisa terjadi 29, bisa terjadi 27, di lain kesempatan bisa terjadi 25 dan lain sebagainya. Ala kulli hal berada di malam-malam yang ganjil. Sehingga di seluruh malam di bulan Ramadan, terutama di malam-malam terakhir dan lebih khusus lagi di malam-malam ganjil, bersemangatlah untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Lantas dengan aktivitas apa? Kita bisa beriktikaf misalnya. Memang yang lebih utama itu kalau bisa beriktikaf 10 hari terakhir. Tapi dengan situasi dan pekerjaan barangkali yang tidak mungkin ditinggalkan, maka iktikaf itu tidak harus 10 hari. Bisa kita datang ke masjid untuk beberapa saat, kita zikir, kita baca Al-Quran, kita sholat sunnah, maka itu sudah termasuk iktikaf. Kalau kita tidak memungkinkan untuk datang full 10 hari terakhir karena kesibukan kita dan lain sebagainya. Tapi bagi yang sempat maka akan lebih utama untuk mengikuti iktikaf 10 hari terakhir. Terutama yang sudah purna, yang sudah pensiun, punya kesempatan untuk bisa menetap di masjid selama 10 hari full. Nah, kalau tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datanglah, bisa jadi di siang hari, bisa jadi di malam hari, di malam-malam ganjil. Mungkin kita setelah tarawih bisa pulang sebentar untuk istirahat, nanti di tengah malam kita datang lagi. Dan insya Allah NH ini nggak tutup Pak ya, nggak akan ditutup karena diberi kesempatan pada jamaah untuk iktikaf sendiri-sendiri, walaupun mungkin tidak ada program khusus ya. Tapi silakan beriktikaf. Apa yang dilakukan? Bisa berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya nanti saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Maka Rasulullah mengajarkan satu doa pendek. Insya Allah kita pernah menghafalnya atau masih menghafalnya sampai sekarang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, 3 kalimat yang singkat ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita baca. Apakah kita harus tahu dulu itu malam Lailatul Qadar kemudian membaca? Tidak perlu. Kita yakin saja bahwa Nabi menyuruh kita di malam-malam 10 terakhir dan di malam-malam ganjil kita baca saja. Karena untuk mendeteksi tanda lahiriahnya memang agak berat. Ada sejumlah hadis sahih. Umumnya hadis sahih itu menjelaskan pagi harinya.
sementara kita ingin mengetahuinya malamnya. Di antara penjelasan tandanya itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas dari biasanya. Nah, sudah tentu tanda yang bersifat abstrak ya, umum. Yang pasti kita tetap semangat saja menghidupkan malam-malam ganjil, terutama di 10 hari terakhir Ramadan itu, dan kita baca saja doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ampunan Allah itulah yang paling berharga. Bahkan seseorang disebut berhasil Ramadannya kalau di akhir Ramadan itu dapat ampunan Allah. Jadi yang diminta di malam Lailatul Qadar itu bukan hajat-hajat duniawi. Yang diminta itu justru hajat ukhrawi. Karena hajat duniawi ini insya Allah Allah penuhi semua rizki kita. Sampai kita wafat itu pasti akan Allah penuhi. Asal kita mau berikhtiar dan yakin dengan rizki Allah, maka Allah akan penuhi. Dan tidak kalah pentingnya kita qanaah. Kita merasa sudah cukup apa yang Allah berikan ini. Bahkan tidak semuanya mampu kita syukuri. Sehingga hajat duniawi itu sudah sebenarnya diberikan banyak oleh Allah kepada kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memintanya. Boleh-boleh saja. Apalagi kalau memintanya itu diniatkan untuk kebaikan dakwah Islam. Nah, jadi yang diminta lebih utama adalah hajat-hajat ukhrawi. Ampunan, dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, disehatkan sehingga bisa beribadah lebih baik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa juga divariasikan dengan zikir, dengan istighfar, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat-sholat malam. Walaupun kita sudah sholat tarawih di awal malamnya, sudah sholat witir di awal malamnya, tidak apa-apa menambah lagi. Tapi gak usah lagi ditutup dengan witir, karena Nabi mengingatkan kita, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi tidak apa-apa kita tambah dalam rangka memvariasikan ibadah. Nah, seluruh rangkaian menghidupkan malam-malam ganjil terutama itu kita rangkaikan dalam iktikaf kita. Iktikaf itu artinya luzumul masjid li ta'atillah, berada dalam masjid untuk ketaatan kepada Allah. Dan substansinya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa iktikaf itu qat'ul alaik an kullil khalaik littisal bihidmatil khaliq, memutuskan semua bentuk hubungan dengan semua makhluk. Bisa manusia, bisa hewan piaraannya, bisa tanaman-tanamannya yang disukai, diputuskan sementara waktu. Untuk apa? Untuk khidmah, untuk ibadah. Fokus ibadah hanya kepada Khalik, hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak selamanya. Paling maksimal kan 10 hari. Sementara kalau yang tidak mampu 10 hari bukan berarti tidak bisa iktikaf. Kapan saja dia punya waktu, datanglah ke masjid, niatkan untuk iktikaf, variasikan ibadahnya, apakah dengan doa, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan istighfar dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia selesai, dia sudah termasuk beriktikaf. Walaupun mungkin 1/4 jam, setengah jam, 1 jam, atau sesuai dengan berapa peluang waktu yang dia miliki untuk bisa iktikaf, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senyampang di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan, kesehatan. Mari kita hidupkan malam-malam kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di rumah Allah, di masjid, dengan beriktikaf. Mudah-mudahan dengan itu Allah pertemukan kita
dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.